السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Bangra di Malioboro yang dirahmati oleh Allah dan jemaah dimanapun antum berada yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah, tanti mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai kepada hadis ke-176. Hadisnya berbunyi, wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala. Jadi di hadis ini dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Aslam, dari suku Aslam, ya. Dia mengatakan, dia berjumpa Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin atau hendak mengikuti atau ikut dalam al-ghazwa, dalam peperangan. Wa laysa ma'i, dan tidak ada bagiku bekal. Ma atajahhazu bih, aku tidak memiliki bekal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida." Jadi datanglah engkau kepada fulan. Jadi ini luar biasa, hadis-hadis Rasulullah ini disebut tidak disebutkan namanya, tapi namanya dengan fulan. Datanglah engkau kepada fulan karena sesungguhnya dia fulan itu sungguh kana tajahhaza famaridun. Dia sudah mempersiapkan bekal tetapi dia sakit. Kemudian fa'atahu, maka pemuda tadi mendatangi orang yang disebutkan Rasulullah, datang kepada fulan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam wa yaqul u'tini alladhi tajahhazta bihi. Ya. Jadi pemuda tadi datang kepada fulan, kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu salam. Kemudian wa yaqul, dan Rasulullah kemudian mengatakan, "U'tini, berikanlah kepadaku alladzi, apa-apa yang tajahhazta bihi, telah engkau persiapkan untuk berperang." Faqala, maka fulan tadi mengatakan, "Ya fulanatu a'tihi alladzi tajahhaztu bihi." Dia menyatakan fulanah itu istrinya, maksudnya, wahai fulanah, wahai istriku, utihi alladhi tajahhaztu bihi, berikan kepada dia apa-apa yang telah aku persiapkan untuk berperang. Wala tahbisi minhu syai'an, dan jangan engkau kurangi sedikit pun darinya, ya, dari perperang itu. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayunaraka laki fihi.
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi darinya sedikit pun fayubaraka laka, keberkahan dari Allah kepadamu di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini ya ada sebuah kisah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW akan pergi berperang, ya, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan diri untuk sebuah peperangan, suatu peperangan. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Aslam ini ingin ikut berperang, tapi dia tidak memiliki bekal. Jadi dia bukan orang yang mampu secara materi. Jadi karena berperang ini ternyata membutuhkan materi, membutuhkan bukan hanya fisik ya, tetapi juga persiapan materi. Maka pemuda ini ya, kemudian datang pada Rasulullah, lapor, ya Rasulullah, saya ingin berperang tapi saya nggak punya bekal. Maka pelajaran yang pertama dari hadis ini disebutkan bahwa siapa saja yang ingin ikut berjihad fisabilillah, jadi jihad yang namanya berperang ya, maka dia tidak hanya sekedar mempersiapkan fisiknya saja. Maka kalau ada orang yang ingin berjihad fisabilillah, ya, dia harus punya keahlian, punya ketangkasan secara fisik. Fisiknya harus sehat, kuat, kemudian ahli berperang, ya, bisa berkelahi, ya, bisa berkelahi. Ya. Tetapi tidak hanya itu. Ketika fisiknya sudah siap, dia bisa berlatih, berperang, bisa berkelahi. Tapi ternyata untuk berperang tidak hanya itu. Dia butuh perbekalan. Ya, dia butuh kuda, ya butuh senjata, ya, butuh makanan, minuman dan sebagainya. Ya, perbekalan inilah yang harus dipersiapkan. Maka di dalam usaha berjihad fisabilillah, ya, kalau sekarang ini ada orang menganalogkan jihad itu bukan hanya sekedar berperang secara fisik, tetapi peperangan itu juga bisa perang pemikiran, ya. Ternyata materi ini sangat berperan penting. Jadi kalau ada perang sekarang, perang medsos, ya. Berita-berita yang beredar sekarang itu luar biasa. Kebatilan yang disebarkan melalui media sosial itu luar biasa. Dan di sini bukan hanya butuh fisik saja, tetapi butuh kepintaran, butuh materi. Jadi butuh kekayaan finansial. Karena terbukti ya, kalau buzzer misalnya dibayar mahal untuk menyebarkan berita-berita bohong, untuk menyebarkan kejahatan-kejahatan. Nah, kalau tidak dilawan dengan materi yang cukup, ya kalah. Perangan itu menjadi berat. Nah, ini dalam semua hal. Jadi artinya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita ingin berperang, dan peperangan itu akan pasti terjadi ya, sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah berhenti. Yang namanya peperangan antara al-haq dan al-batil itu tidak akan pernah berhenti. Bentuknya saja yang macam-macam ya. Orangnya yang berbeda, caranya yang berbeda ya. Tetapi peperangan itu terus-menerus terjadi. Nah, sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, jadi kita diajari bahwa berperang itu tidak hanya butuh fisik saja, tetapi butuh bekal-bekal yang lain, ya, bekal ilmu, bekal keahlian, bekal keterampilan, dan bekal materi. Nah ini. Akan tetapi di sini ya, disebutkan pemuda ini tidak memiliki bekal. Maka ketika dia ingin memiliki satu potensi, ya, fisiknya masih muda, kuat, kemudian punya keahlian secara fisik, tapi tidak punya bekal harta, materi,
maka dia lapor kepada pimpinan. Nah, disinilah Rasulullah SAW menunjukkan kewibawaan beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima perang. Ya. Beliau mengetahui kondisi anak buahnya. Jadi Rasulullah mengetahui ada fulan, ya, yang di sini disebutkan fulan, ini ingin ikut berperang dan dia sudah menyiapkan perbekalan. Tapi begitu saat mau berperang dia sakit sehingga tidak bisa ikut berperang. Ini Rasulullah tahu kondisi pasukannya. Nah, ini penting dalam ilmu kepemimpinan, ya. Seorang pemimpin itu pemimpin yang baik, ya, akan menjadi seorang pemimpin yang baik ketika dia memahami kondisi anak buahnya. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, anak buah kita ini, pasukan kita ini harus tahu kondisinya. Jadi jangan tidak mau tahu, yang penting maju semua. Nah, sakit disuruh maju, bunuh diri. Ya. Tidak, ya. Maka ketika ada yang sakit, sudah tidak bisa ikut berperang. Tapi bekalnya, nah ini diberikan kepada yang sanggup. Dari sinilah luar biasa. Ketika ada yang sanggup tapi tidak punya bekal, disuruh datang. Kamu datang kepada fulan, dia sudah punya perbekalan, sudah disiapkan, tetapi dia tidak bisa berangkat. Jadi ini berangkat punya fisik yang kuat, satunya lagi punya perbekalan yang sudah siap, nah, tapi fisiknya tidak kuat. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW mengkombinasikan, ya. Jadi mengoptimalkan potensi masing-masing anak buahnya. Nah, sehingga ketika si fulan ini datang, nah ini luar biasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika fulan ini, ketika si pemuda Islam ini datang kepada fulan, beliau menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang diawali dengan Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Artinya bahwa pemuda ini datang kepada fulan itu adalah atas instruksi, atas perintah dari Rasulullah SAW. Dan begitu mendengar, ya, bahwa yang memerintahkan pemuda ini adalah Rasulullah SAW, maka ini pun disambut oleh sahabat yang fulan tadi dengan sepenuh ketaatan. Maka ketika fulan ini menyampaikan bahwa dia menghendaki, Rasulullah menghendaki agar perbekalannya itu diberikan kepada fulan, maka dia pun menyerahkan sepenuhnya. Semua perbekalan yang sudah dia persiapkan itu tanpa ragu-ragu diberikan semua kepada pemuda Islam ini. Jadi nggak ragu-ragu, karena diawali dengan bahwa itu adalah perintah dari Rasul. Nah, disinilah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ya ketika kita ini menjadi pasukan atau jadi anak buah, jadi bawahan, ketika pimpinan kita itu menginstruksikan, ya, memerintahkan sesuatu yang baik, maka wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin itu. Ya, catatannya yang diperintahkan itu adalah perintah kebaikan. Ini sahabat demikian, ketika yang merintahkan Rasul tidak pelit, ya, dia tidak menahan sedikit pun. Karena apa? Yang merintahkan Rasul. Jadi apa-apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kita laksanakan. Tidak ragu-ragu, tidak pelit. Ya, maka ketika Rasulullah SAW perintahkan jangan minum khamr, ya kita jangan ragu-ragu, dah tinggalkan khamr. Nah, tapi kan investasi, bisa datang uang, kan? Minum saja nggak boleh, dekat lagi tidak boleh, apalagi investasi, ya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi apa-apa yang diperintahkan Rasulullah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Tidak usah ragu-ragu.
Kalau ragu-ragu berarti meragukan Rasulullah SAW. Ini bahaya. Jadi ini bagi keimanan kita bahaya. Nah kemudian inilah ketaatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Rasul. Jadi kalau kita introspeksi pada diri kita, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita, nah introspeksinya kita bagaimana? Apakah kita laksanakan gitu ya? Atau kita ragu-ragu ya? Atau bahkan kita sepelekan perintah Rasulullah itu. Nah, ini bedanya kita dengan generasi manusia zaman sekarang dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah begitu mendengar Rasulullah memerintahkan sesuatu, les cak-cak ya, bersegera ya. Dan tidak ragu-ragu meskipun harus mengeluarkan harta. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Nah kemudian pelajaran yang luar biasa lagi dari peristiwa atau dari hadis ini, bahwa si fulan ini ya karena kondisi sakit, dia mengharapkan keberkahan dari apa-apa yang sudah dia keluarkan, ya perbekalan yang dia keluarkan itu dengan bahasa ketika dia menyuruh istrinya, wahai fulana atau istriku, berikanlah bekal yang telah aku persiapkan itu kepada pemuda ini, dan jangan kamu menyisakan sedikit pun ya. Demi Allah, tidaklah kamu menyimpan sedikit pun dari bekal yang telah aku siapkan itu, sehingga demikian ia akan membawa keberkahan bagimu. Jadi kalau bekal itu disimpan ya, atau di bahasanya dikorupsi lah ya sekarang yang keren, perbekalan sudah disiapkan 100 juta, suruh serahkan semua ya. Karena apa? Ketika diambil sebagian maka hilang, tidak ada berkahnya sama sekali dari yang diambil itu ya. Yang membawa berkah adalah yang diberikan. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita sudah meniatkan sesuatu yang ada pada diri kita ini untuk suatu kebaikan ya, maka segera keluarkan dengan sesuai dengan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita niatkan ya, karena kalau dikurangi maka itu menjadi hilang keberkahannya. Jadi luar biasa. Kemudian dari hadis ini ya kita bisa belajar bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini ketika melaksanakan sesuatu atau melakukan perintah Rasul itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, tidak main-main. Jadi sahabat ini yang ingin berperang, dia sungguh-sungguh ingin berperang, gak punya bekal, lapor. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar mendatangi fulan yang sudah mengusahakan. Dua-duanya ini adalah dalam kesungguhan yang luar biasa. Yang pemuda yang gak punya bekal ini sungguh-sungguh ingin berjihad, maka ketika disuruh datang kepada fulan, dia benar-benar datang kepada si fulan untuk membawa perbekalannya. Dan fulan yang sakit sudah memesan bekal ini menyerahkan semua perbekalannya itu ya, karena dia bersungguh-sungguh ingin berperang, tetapi tidak secara fisik tidak memiliki kemampuan, tapi secara harta dia persiapannya sudah disiapkan. Nah, ini bersambung kepada hadis berikutnya ya, jadi kaitannya dengan jihad ini ya, di hadis ke-177 ini disebutkan an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani rahimahullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Jadi dari Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani
radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyediakan bekal bagi orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah ikut berperang. Dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga orang yang berperang dengan kebaikan, berarti dia telah ikut berperang. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sahabat-sahabat meyakini betul ketika dia tidak bisa berperang, meskipun ingin ikut berperang, tetapi dia tidak memiliki kemampuan berperang, sementara dia memiliki harta, memiliki bekal, memiliki kebutuhan yang diperlukan untuk berperang, kemudian dia menyediakan bekal itu bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka Rasulullah bersabda dia termasuk ikut berperang meskipun dia tinggal di rumah. Jadi yang berangkat itu hartanya saja, ya. Jadi orangnya tidak berperang, tapi dia menginfakkan hartanya untuk fisabilillah. Maka di dalam Al-Quran itu surat As-Saff, ya, As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah menyebutkan, ya, berjihad fi sabilillah itu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi diawali dengan hartamu dulu. Jadi jihad fi sabilillah itu yang, ya, urutannya itu bi amwalikum, jihad itu dengan hartamu, ya. Wa anfusakum, dan jiwamu. Jadi baru badan, ya, jiwa, anfus, dirimu. Karena apa? Kalau berjihad fi sabilillah nggak punya bekal, ya, kita akan, ya, bagaimana mau menang, ya, enggak. Karena kebutuhan berperang itu ya butuh senjata, ya butuh makanan, minuman dan sebagainya. Ini butuh. Kalau berperang berangkat badan-badan saja, kalah. Maka di sini diutamakan bi amwalikum, dengan hartamu. Nah, dan Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dalam hadis ini luar biasa motivasi kepada kaum muslimin waktu itu, bahwa orang yang memberikan bekal kepada orang yang jihad fisabilillah itu sudah dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Jadi kalau hari ini ada kaum muslimin berperang, kita nyumbang, kan? Nyumbang orang yang berperang jihad fisabilillah, maka kita sudah termasuk berjihad. Ada relawan yang membantu korban banjir misalnya, kita nyumbang, maka kita termasuk orang yang membantu, nah, dapat pahalanya. Sama dengan orang yang relawan. Relawan yang nggak punya uang, dia dengan tenaganya, dengan fisiknya, maka dia sudah dapat pahala. Orang yang dermawan menyumbangkan hartanya, dia sudah membantu. Ini Rasulullah SAW memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, ya, ini melakukan kebaikan ini, maka semua yang kita keluarkan atau apapun potensi yang ada pada diri kita yang kita berikan untuk di jalan Allah ini fisabilillah, maka semuanya akan mendapatkan pahalanya. Jadi ini luar biasa. Nah, di sini, di dalam hadis ini, ya, sebutkan bahwa siapa saja yang menolong seseorang muslim untuk berjihad fisabilillah, ya, dengan mempersiapkan segala kebutuhannya di dalam perjalanan atau dengan mencukupi kebutuhan keluarganya selama dia pergi. Nah, ini bahkan seperti itu. Jadi kalau ada orang fisabilillah, keluarganya ditinggal, yang laki-laki ini kan tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketika dia berperang, berjihad fisabilillah, keluarga yang ditinggal, ya, petugas, ya, orang yang punya kewajiban bernafkah ini tidak ada.
Maka ketika ada orang yang mencukupi nafkah dari keluarga dari kaum muslimin yang berperang ini, dia juga ikut disebut di sini, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berperang. Ini luar biasa. Jadi berperang itu, berjihad fisabilillah, bukan hanya orang yang berangkat saja ya, ikut berperang. Orang yang berangkat jelas, tetapi orang yang memberikan bekal, orang yang memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggal, dia pun termasuk dalam kategori dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Ini luar biasa. Maka kenapa tidak semua orang memenuhi kriteria untuk berjihad fi sabilillah? Jadi contoh, ada orang sudah sepuh, fisiknya lemah, nggak mungkin dia ikut berperang. Kalau ikut berperang malah bisa saja merepotkan. Tetapi dia punya harta banyak, maka dengan hartanya ini beliau bisa nyumbang, ini untuk pasangan perang saya nyumbang sekian, ya. Kemudian keluarga yang ditinggal ditanggung. Jadi ini pernah dilakukan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ketika sudah usianya sepuh, ada mengirim pasukan ya perang, beliau menyumbangkan ya sekian banyak hartanya untuk jihad fisabilillah. Tapi beliau nggak berangkat ya, karena sudah usianya sudah lanjut. Ini perang. Kemudian yang kedua, perintah untuk menjaga kondisi internal kaum muslimin, sebab hal itu akan memperkuat dan memperkokoh pendirian para mujahid yang berjuang di jalan Allah dan orang yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin. Nah, jadi ini memberikan kondisi stabilitas kaum muslimin. Jadi kalau yang berperang, ya berangkat berperang, kemudian keluarganya ini ada yang memberikan atau menjamin secara ekonomi kebutuhannya dicukupi, dia akan tenang. Jadi berperang itu nggak kepikiran yang ditinggalkan. Ya, berperang saja, jihad saja. Dia fokus kepada peperangan, ya, tidak memikirkan yang di rumah. Ya, kenapa kalau berperang? Nah, kalau kita pernah mendengar kisah yang lain, ada seorang sahabat, seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin perang, ikut berperang. Tapi Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya keluarga yang dalam tanggunganmu? Ya? Dia menjawab, iya Rasulullah, saya punya ibu saya. Maka Rasulullah melarang, kalau begitu kamu jangan ikut berperang, kamu merawat ibumu. Kenapa? Karena kalau dia ikut berperang, tapi ketika berperang memikirkan ibunya, ya, ini jadi kacau. Jadi dia tidak konsentrasi berperang, tidak maksimal karena memikirkan ibunya, kemudian ibunya juga akan terlantar. Ini luar biasa kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dan kemudian yang terakhir ya dari hadis ini disebutkan bahwa masyarakat muslim ini disunahkan untuk hidup saling menjamin satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada saudara kita yang dalam keadaan yang membutuhkan, ya, maka orang yang secara materi memiliki harta yang cukup banyak, sementara sebagian lagi tidak memiliki cukup harta, maka jadilah menjamin, jadi membantu kebutuhan ekonominya. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, ini Rasul sudah mengajarkan kepada kita agar sesama muslim saling membantu. Jadi kalau ada orang di sekitar kita miskin, ya kita bantu secara ekonomi, kita bantu kebutuhan hidupnya, ya. Bantu kebutuhan hidupnya. Jadi jangan kebutuhannya. Dan kemudian saling tolong menolong sesama muslim. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini penting sehingga ketika kita saling membantu saudara kita, nah ini tapi juga kadang-kadang kita zaman kita sekarang ini dengan zaman Rasulullah memang berbeda. Jadi kalau sekarang orang sekarang ini ya ketika dapat bantuan langsung tunai ya,
Tapi yang daftar ya, sudah rumahnya tingkat, punya mobil pun ikut daftar ya. Nah ini luar biasa. Dan itu banyak, dan datanya juga banyak. Jadi tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya. Nah ini yang patut kita renungkan. Tapi bagi kita ya, seorang mukmin, seorang muslim, kita catatkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menjamin, saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Maka kita jadikan ya, minimal diri kita ini ya, ketika kita memang membutuhkan, tidak apa-apa ngomong saya butuh ya, ada yang bantu alhamdulillah, tidak ada ya bangetkan ya. Tapi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa membantu, maka bantu sebisa yang kita lakukan ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena bantuan yang kita berikan itu adalah akan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan menjadikan catatan amal kebaikan ya, pahala nanti di akhirat nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk menolong saudara kita sama muslim, maka insya Allah itu mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mudah untuk mengeluarkan sebagian harta kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.